Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sela Hoirunisa, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pokok pemikiran tokoh Budi Dharma. Budi Dharma adalah seorang pengarang yang dianggap sebagai pelopor pembaharu prosa modern di Indonesia. Nah, beliau lahir di Rembang pada tanggal 25 April 1937. Kini beliau berusia 83 tahun. Sehari-harinya beliau berprofesi sebagai guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Beliau telah menerbitkan beberapa karya seperti novel, cerpen, dan esai. Di antara karya-karya beliau ada novel, yaitu novel Olenka, Rafilus, dan Nyonya Talis. Untuk kumpulan cerpennya, ada yang berjudul Orang-orang Bloomington, Kritikus Adinan, dan Vovo dan Senggiring. Beliau memulai kepengerangannya pada tahun 1968, yakni pada saat puisinya dimuat di majalah Karya Sastra. Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya mendapatkan penghargaan dari Balai Pustaka, kemudian Kompas, lalu SEA Wright Bangkok, kemudian Satya Lencana Presiden Republik Indonesia, kemudian ada anugerah seni pemerintah Republik Indonesia, dan yang terakhir itu adalah Mastera. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pokok pemikiran tokoh Budi Dharma melalui salah satu karyanya yang berjudul Rafilus. Rafilus adalah karya yang dibuat oleh Budi Dharma dalam bentuk novel yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1988. Dalam karyanya yang berjudul Rafilus, Budi Dharma menyampaikan cerita yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh aneh yang memiliki perilaku yang tidak waras. Cerita yang disampaikan dalam novel Rafilus ini cenderung tidak lazim dan janggal. Namun, hal tersebut pula lah yang menjadi ciri khas dalam karya Budi Dharma, seperti pada kutipan berikut. Nah, pada kutipan tersebut dijelaskan oleh tokoh saya, yaitu Tiwar, yang mendapat penjelasan dari tokoh dia, yaitu Opaspos Munandir, bahwa Rafilus atau tokoh Rafilus itu memiliki tubuh yang seolah bukan daging, tapi baja. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Budi Dharma menggambarkan tokohnya yang aneh. Kemudian diceritakan pula bahwa Rafilus berlatih menghantam-hantamkan tubuh dan kepalanya ke tiang besi. Dalam kehidupan nyata, perilaku Rafilus tersebut sangat tidak lazim dan sangat janggal. Artinya, apabila di kehidupan sehari-hari, tokoh dan perilaku Rafilus yang digambarkan oleh Budi Dharma ini sungguh sangat di luar logika. Nah, hal tersebut juga diungkapkan oleh Leila S. Hudori dalam majalah Tempo yang terbit pada 23 Maret 1991 yang ia menyatakan bahwa selain itu, masih banyak lagi hal-hal menarik yang dimuat dalam novel Rafilus karya Budi Dharma ini. Dalam novel Rafilus karya Budi Dharma ini tidak ditemukan dialog antar tokoh yang ada di dalam kisahnya. Jadi, jalinan kisah yang ada pada novel ini disampaikan melalui penjelasan dan pengakuan para tokoh. Hal ini disampaikan pula oleh salah seorang kritikus sastra, yaitu Maman S. Mahayana.
Selanjutnya, dalam novel Rafilus ini juga, Budi Dharma mencoba menyampaikan beberapa makna mengenai pemahaman tentang keluarga, terutama anak, melalui cerita tokoh-tokohnya yang berkeinginan memiliki anak, seperti pada kutipan berikut. Nah, dari kutipan-kutipan di atas, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Hal tersebut yakni mengenai pemahaman tentang anak, orang tua, dan perkawinan. Pada intinya, melalui penjelasan tokoh tersebut, Budi Dharma mengungkapkan bahwa anak bukanlah milik orang tua, namun orang tua berkewajiban mempunyai anak. Kemudian, perkawinan itu merupakan lembaga. Menurut Budi Dharma, setiap individu dalam perkawinan itu mempunyai kebebasan dalam keterikatan. Misalnya, wanita tidak mungkin 100% di bawah telapak kaki laki-laki. Artinya, wanita memiliki hak pula. Selanjutnya, pada kutipan ketiga, melalui tokoh saya, dalam kutipan tersebut merujuk pada Rafilus, Budi Dharma mengungkapkan pemikiran bahwa anak adalah hakikat, tetapi ada yang lebih hakiki daripada anak itu sendiri. Hal tersebut adalah cinta kasih. Nah, dari tokoh Rafilus yang berkeinginan memiliki anak, namun ia merasa tidak bisa karena memiliki tubuh yang berbeda dari manusia pada umumnya, kita dapat menemukan suatu hal yang sangat menarik berkaitan dengan pemahaman tentang anak dan sesuatu yang lebih hakiki daripada anak. Hal ini menunjukkan bahwa ada sisi lain yang dapat kita renungi dari kisah dalam karya Budi Dharma ini. Jadi, di balik penggambaran tokoh dan perilaku tokoh yang aneh, janggal, ataupun tidak masuk logika, didapatkan pula sebuah pemikiran ataupun perenungan tentang anak, perkawinan, kemudian hal yang lebih hakiki daripada anak. Nah, hal ini didukung ataupun hal ini disampaikan juga oleh seorang penulis, Dewi Lestari, yang menyatakan bahwa baik, melalui karyanya yang berjudul Rafilus, dapat disimpulkan bahwa karya sastra yang dibuat oleh Budi Dharma menggambarkan kisah yang absurd karena menampilkan tokoh-tokoh aneh yang memiliki perilaku tidak waras. Salah satunya yakni tokoh Rafilus ini yang dianggap memiliki tubuh besi. Namun, pada akhirnya ia mati 2 kali. Nah, akibat tertabrak kereta. Walaupun penggambaran tokoh dan perilakunya absurd, tetapi dalam kisah manusia bernama Rafilus ini terdapat suatu pemahaman mendalam yang dapat kita renungi. Hal tersebut berkaitan dengan pemaknaan akan perkawinan, orang tua, anak, dan cinta kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.